Lu pernah lihat kota ini nggak? Gila rapi banget ya, ini merupakan kota Barcelona. Jadi Barcelona itu mayoritas ditata dengan bentuk blok-blok kayak begini. Ini merupakan desain dari pertengahan abad 19. Yang bikin desain itu namanya Ildefons Cerda. Cerda ini bisa dibilang salah satu leluhur urban planning modern lah. Nah zaman dulu nih Barcelona itu overcrowded. Sama seperti kota-kota lain di seluruh dunia. Bayangin nih kepadatannya itu dulu 2 kalinya Paris. Nah Cerda ini jadi arsitek penggagas buat ngelakuin ekspansi kota Barcelona dengan cara ngegabungin kawasan-kawasan kota tua Barcelona dengan kota-kota di sekitarnya. Nah dulu tuh dibangun dengan sistem grid. Gedung-gedung dibangun di sebidang tanah, dibentuknya tuh oktagon blok, terus dikelilingin sama jalan-jalan. Ya bisa dibilang plannya Cerda ini bisa menanggulangi masalah overcrowded pada zaman tersebut. Berhasil. Fast forward ke abad 20 zamannya orang-orang punya mobil nih. Ya akhirnya ruang terbuka hijau di Barcelona berkurang. Berkurang kenapa? Karena orang butuh parkir. Jalan-jalan jadi sesak mobil. Tingkat polusi udara jadi tinggi, polusi suara stong. Bahkan pada zamannya nih ya Barcelona itu merupakan kota dengan density kendaraan terpadat di Eropa. Nah, saat udah kayak begitu, akhirnya pemerintah Barcelona bikin kebijakan baru. Bikin kebijakan namanya super block. Nah zaman sekarang ini yang masih efektif namanya itu kebijakan super block. Sampai sekarang masih ada. Nah sistem super block ini tuh dibikin emang concernnya buat ngurangin mobilitas mobil. Jadi sistem super block ini ingin memprioritaskan pedestrian manusianya. Tadi kan kita udah bilang tuh si Cerda itu kan bikin Barcelona dengan banyak blok-blok begitu ya, blok-blok oktagon. Nah akhirnya blok-blok ini tuh didesain dibikin jadi super block, digabung-gabungin. Setiap 9 blok digabungkan menjadi satu kawasan terpadu. Ya bisa dibilang jadi semacam klaster lah. Dibuat peraturan jalanan dalam super blocknya itu nggak boleh dilewatin oleh kendaraan gede. Mobil boleh masuk tapi dibikin gak nyaman. Dibikin maksimal jalannya itu 10 km per jam dan dibikin jalannya itu muter-muter supaya apa? Supaya orang itu nggak jadiin dalam super bloknya sebagai jalan pintas. Ya orang tetap punya mobil yang tinggal di sana tapi mobilnya itu diparkirnya di underground. Nggak ada tuh yang parkirnya di pinggir jalan, ada tapi sedikit, sangat terbatas lah pokoknya. Nah di awal pelaksanaannya nih ya konsep super blok ini banyak warga yang protes. Kayak daerah di Poblenou tuh namanya. Warga itu protes karena akses mobil jadi terbatas, orang jadi nggak nyaman. Terus pedagang-pedagang di pinggir jalan juga pada protes karena takut jadi sepi nih dagangan dia. Logikanya itu kan kalau lu nggak ngasih mobil buat masuk, gimana orang mau beli dagangan gua? Itu kan logikanya. Tapi ternyata nih karena dibikin namanya super block, orang jadi gampang buat jalan kaki. Justru traffic buat orang belanja-belanja jadi tinggi. Yang dagang di Barcelona, jadi lebih cuan. Karena emang kalau kendaraan itu sedikit, orang jadi nyaman jalan, orang jadi pengen jalan. Namanya induced demand. Kalau lu ngelebarin jalan, orang jadi bawa mobil. Kalau lu bikin orang jadi susah bawa mobil, orang jadi jalan kaki. Ya karena kan jalan kaki di tempat yang nggak ada mobilnya itu nyaman. Kayak Jakarta sekarang di Duku Atas tuh, karena dibikin mobil jadi nggak nyaman, jadilah orang jalan kaki. Kalau orang bawa mobil, ngelihat toko yang enak, yang menarik, susah buat berhentinya. Memang faktanya, foot traffic pedestrian itu lebih menguntungkan buat perekonomian dibandingkan orang-orang naik mobil. Dan gak cuma perekonomian doang nih, ya polusi pun akhirnya berkurang gara-gara kebijakan super block ini. Dan tingkat kebisingan lalu lintas pun juga turun parah. Kalau di Indonesia nih ya, kira-kira daerah mana yang paling cocok buat dibikin super block?